Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik di rumah apa kabar? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dalam perlindungan Tuhan. Tak bosan-bosannya kakak mengingatkan adik-adik supaya selalu mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah masuk pada Minggu Advent yang keempat. Itu artinya sebentar lagi kita akan menantikan kelahiran Sang Juru Selamat. Sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh dulu ya adik-adik. Adik-adik, mari kita berdiri dan kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 45, Hatiku Bersukaria. Adik-adik, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami ya Tuhan, penyertaan-Mu hingga pada saat hari ini. Ya Tuhan, sertai berkati kami dengan Roh Kudus-Mu dan juga hikmat-Mu untuk kami mengerti firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan pada hari ini berbunyi nyanyian puji-pujian Daud. Bersyukurlah pada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah firman Tuhan, Maranatha. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini akan kita saksikan melalui tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Adik-adik, siapa yang suka bernyanyi? Pastinya semua suka ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang nyanyian syukur yang dinaikkan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Kenapa ya Raja Daud menyanyikan nyanyian syukur ini? Ternyata karena Raja Daud baru saja berhasil memindahkan tabut Allah masuk ke Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel. Apa sih tabut Allah itu? Tabut Allah merupakan simbol dan bukti kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Tabut Allah merupakan
peti yang dibuat dari kayu penaga berukuran 1,3 kali 1 kali 1 meter yang dilapisi emas baik di luar maupun dalam. Tutupnya disebut tutup perdamaian yang terbuat dari emas juga, dan terdapat 2 kerup atau malaikat di kedua ujungnya. Wah, bagus sekali ya adik-adik. Apa ya isi tabut Allah itu? Isinya adalah 2 loh batu yang ditulisi 10 hukum, buli-buli emas berisi mana, dan tongkat Harun. Adik-adik, tabut Allah ini sempat direbut oleh bangsa Filistin selama 7 bulan. Tapi kemudian dikembalikan kembali ke Israel karena membawa bencana bagi bangsa Filistin. Keberhasilan memindahkan tabut Allah ini bagi orang Israel sama artinya dengan kehadiran Tuhan Allah sendiri. Makanya Raja Daud dan seluruh umat Israel bernyanyi bersukacita. Mereka menyanyi muji Tuhan dan mengingat semua karya dan perbuatan ajaib yang Tuhan Allah telah lakukan dalam kehidupan mereka. Kalau tabut Allah dimaknai bangsa Israel sebagai bukti kehadiran Allah, tidak begitu dengan kita saat ini. Karena kelahiran Allah sebagai anak manusia yang bernama Yesus lebih besar dari tabut Allah sendiri. Kita harus menyadari kehadiran Yesus bagi kita semua melalui kelahirannya yang selalu kita rayakan sebagai hari Natal. Adik-adik, walaupun Natal saat ini kita tidak dapat berkumpul bersama, baik merayakannya di gereja atau bersama keluarga besar kita, tetapi tetap sukacita ya adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu menyertai bagaimanapun keadaan kita. Jika adik-adik juga tidak bisa membeli baju baru, sepatu baru, tidak boleh bersedih adik-adik, tetap sukacita. Sebagai ungkapan syukur, kita harus menyatakan syukur dengan sepenuh hati karena kehadirannya. Melalui salah satunya adalah puji-pujian dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Karena orang yang bernyanyi dengan benar dan baik sama dengan berdoa 2 kali. Nah, adik-adik juga di dalam IMPA kita selalu bernyanyi dari Kidung Ceria. Nah, puji-pujian yang seperti itu harus kita lakukan dengan benar dan baik, sehingga bisa menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang lain. Semua itu kita lakukan dengan mengingat kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa bernyanyi dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik bisa juga menyatakan syukur dengan bernyanyi bersama keluarga atau sendiri, bisa juga dengan kakak atau adik yang nanti adik-adik kirim dalam bentuk video ke grup WA kakak layan dan orang tua dengan meminta bantuan orang tua kalian yang ada di rumah. Ya adik-adik, nanti kakak-kakak akan mengirim ke Facebook dan Instagram PLKPA Harapan Baru. Selamat menyanyikan syukur dengan sukacita ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa kita selalu harus mengucap syukur dengan sepenuh hati dan dengan sukacita. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu kepada kami, ya Tuhan, bahwa kami harus selalu mengucap syukur dengan sepenuh hati dan juga dengan hati yang sukacita. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat adik-adik layan yang sudah mengikuti ujian maupun yang akan mengikuti ujian akhir sekolah mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa memohon berkat kesehatan bagi kami semua, juga terlebih adik-adik layan di masa pandemi seperti ini ya Tuhan.
Kiranya juga Tuhan berkenan untuk memberi kesembuhan bagi bumi ini ya Tuhan atas pandemi yang ada. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas juga orang-orang yang mendukung kami dalam pelayanan, tim multimedia juga ya Tuhan, kakak layan yang lain. Kiranya Tuhan sertai berkati kami dan mereka semua yang ada. Tuhan, ajar kami juga untuk selalu mengingat firman-Mu. Ya Tuhan, sempurnakan doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mempersiapkan persembahannya dan nanti kakak layan yang akan mengumpulkan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 48, Anak yang Dijanji. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa, yang membawa damai, datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini supaya bisa menjadi berkat bagi pelayanan gereja kami dan juga bagi sesama kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya, penyertaan-Mu agar kami selalu Engkau sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada saat ini sudah selesai. Kiranya adik-adik tetap menjaga kesehatan dan juga tetap mengikuti apa yang menjadi perintah bagi kita untuk menjaga selalu protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi di IMPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.